Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isa Putri Singgani dengan NIM 200421181 dari jurusan Ilmu Administrasi Negara, kode seksi 2021204200077. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sifat barang publik dan implikasi pengelolaannya. Yang pertama, pengertian barang publik. Barang publik merupakan barang yang tidak dapat dibatasi siapapun penggunanya dan sebisa mungkin bahkan seorang tidak perlu mengeluarkan biaya untuk mendapatkannya. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang. Barang publik atau public goods adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak dapat mengurangi konsumsi lain atas barang tersebut. Barang publik sempurna atau pure public goods adalah barang yang memiliki jumlah atau kualitasnya sama untuk dinikmati semua masyarakat. Barang publik atau public goods sama dengan barang kolektif, tetapi barang publik dapat dinikmati untuk masyarakat secara menyeluruh, dan barang kolektif hanya dapat dimiliki oleh satu komunitas lebih kecil dari masyarakat atau dapat digunakan hanya untuk komunitas tertentu. Selanjutnya, menurut para ahli, yang pertama menurut Nicholson 2002, barang publik atau public goods adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi orang lain akan barang tersebut, atau dapat memberikan manfaat eksklusif dan non-rival pada semua orang dalam satu kelompok, dapat diberikan satu pengguna tambahan dengan biaya marginal. Barang publik dapat juga diartikan sebagai barang yang dapat dikonsumsi oleh semua orang, tetapi tidak ada yang mampu menyediakan barang tersebut. Akan tetapi, barang tersebut diciptakan oleh pihak swasta dengan jumlah yang terbatas. Selanjutnya, menurut Idris 2018, yang mana secara umum barang publik merupakan suatu barang yang dapat dinikmati gunaannya tanpa adanya batasan untuk penggunanya, sebisa mungkin seseorang tidak mengeluarkan biaya sedikitpun untuk mendapatkan barang tersebut. Barang publik adalah barang yang apabila dikonsumsi oleh individu tertentu tidak akan mengurangi konsumsi individu lain akan barang tersebut. Selanjutnya masuk ke sifat barang publik. Yang pertama ada non-rivalry, yang kedua ada non-excludable. Yang pertama sifat non-rivalry, yang dimana sifat non-rivalry ini berarti bahwa penggunaan satu konsumen terhadap suatu barang tidak akan mengurangi kesempatan konsumen lain untuk juga mengonsumsi barang tersebut. Setiap orang dapat mengambil manfaat dari barang tersebut tanpa mempengaruhi manfaat yang diperoleh orang lain. Yang mana contohnya yang pertama dalam kondisi normal, apabila kita menikmati udara bersih dan sinar matahari, orang-orang di sekitar kita pun tetap dapat mengambil manfaat yang sama. Selanjutnya sifat non-excludable, yang dimana sifat non-excludable ini berarti bahwa apabila suatu barang publik tersedia, tidak ada yang dapat menghalangi siapapun untuk memperoleh manfaat dari barang tersebut. Dalam konteks pasar, maka baik mereka yang membayar maupun tidak membayar dapat menikmati barang. Contohnya, masyarakat membayar pajak, kemudian diantaranya digunakan untuk membiayai penyelenggaraan jasa kepolisian. Dapat menggunakan jasa kepolisian tersebut tidak hanya terbatas pada yang membayar pajak saja. Barang publik memiliki sifat non-rival atau non-eksklusif. Barang publik bersifat non-rival berarti apabila individu lain mengonsumsi barang tersebut,
tidak akan mengurangi jumlah barang yang tersedia untuk dikonsumsi oleh individu lainnya, dan barang publik bersifat non-eksklusif, berarti semua orang yang menikmati manfaat atas barang tersebut. Contohnya, barang publik adalah udara, cahaya matahari, lampu lalu lintas, pemerintahan, dan sebagainya, karena keberadaannya dapat dinikmati tanpa ada batasan konsumsi untuk semua orang. Yang selanjutnya, implikasi pengelolaan barang publik. Implikasi pengelolaannya, yang mana pada sisi lain kekurangan anggaran pada sebuah negara dan sumber daya manusia akan mengurangi memungkinkan keikutsertaan swasta dalam penyediaan dan pengelolaan barang publik dengan pola-pola kerjasama saling menguntungkan. Barang publik akan menjadi bermanfaat apabila dapat disediakan dan dinikmati, walaupun beberapa argumentasi menjelaskan ketersediaan barang publik dapat mengurangi angka kemiskinan pada suatu negara. Barang publik yang tersedia menjadi cerminan masyarakat sebuah negara sejahtera atau tidak. Dari sisi kebijakan, pola penyediaan barang publik harus berpihak kepada kepentingan rakyat, mengurangi privatisasi barang publik, dan dukungan pemerintah melalui peraturan yang tegas terhadap praktek monopoli kartel pada barang publik. Mekanisme pasar akan memaksakan pemerintah untuk melakukan penyelamatan ekonomi dengan menggandeng pihak swasta. Pemenuhan kebutuhan barang publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga pihak swasta. Kenyataannya, kebijakan yang ada terkadang tidak berdasarkan keadilan dan tidak berpihak kepada masyarakat, dengan mengorbankan satu hal demi keuntungan yang lebih besar. Pemenuhan barang publik oleh pemerintah menjadi salah satu cerminan tanggung jawab pemerintah terhadap warganya. Apabila pengelolaan barang publik lebih besar dikelola oleh swasta daripada negara, maka dapat dipastikan untuk mendapatkannya bukanlah gratis. Pemerintah tidak bisa mengabaikan rasa keadilan kepada masyarakat sebagaimana yang tersirat pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan peraturan lainnya sebagai turunan atau bisa disebut dengan derivat dari undang-undang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.